Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran kemuhammadiyahan di pembelajaran yang kedua. Kita hari ini mau belajar tentang materi membaca Al-Quran. Oke anak-anak, kita akan mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang setiap hari selalu membaca Al-Quran? Wah, alhamdulillah anak-anak kelas 3 semuanya sudah rajin membaca Al-Quran. Kalian tahu betapa pentingnya membaca Al-Quran itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang gemar membacanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, kitab suci yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang itu masih ada. Nah, sebagai kitab suci Al-Quran ini hendaknya selalu kita baca dan isinya kita amalkan. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, maka hendaknya kita membiasakan membaca Al-Quran itu setiap hari. Selain dapat memperlancar bacaan, juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man qara'a harfam min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan memperoleh kebaikan. Sedangkan satu kebaikan ini bernilai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Agar mendapatkan pahala dan perlu diperhatikan adab sopan santun ketika kita membaca Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama, badan, pakaian kita ini harus bersih dan suci. Yang kedua, membaca Al-Quran itu di tempat yang baik dan bersih. Yang ketiga, membacanya dengan bacaan yang benar. Yang keempat, didahului dulu dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu bacaan ta'awudz ya, Dek. Nah, yang kelima, membawa Al-Quran ini hendaknya dengan menggunakan tangan yang kanan. Dan diakhiri membaca bacaan tasdik. Bagaimana bacaan tasdik itu? Sadaqallahul azim. Artinya, maha benar Allah yang maha agung. Nah, sekarang kita belajar tentang aktif kegiatan keislaman. Islam sangat menjunjung tinggi orang yang memiliki ilmu,
Bahkan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Janji Allah itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat di atas, siswa Muhammadiyah ini harus memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu tersebut diharapkan dapat memperoleh derajat yang tinggi. Tidak kalah pentingnya, ilmu yang dimiliki itu senantiasa harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Persyarikatan Muhammadiyah, bangsa dan negara. Salah satu caranya adalah dengan aktif mengikuti kegiatan keislaman, baik yang diselenggarakan di sekolah, di masyarakat maupun di persyarikatan. Contoh kegiatan keislaman yang biasanya dilaksanakan di sekolah Muhammadiyah antara lain apa, Us? Ya, ada kegiatan sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sholat Jumat secara rutin. Ada tadarus Al-Quran, peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Ada pesantren Ramadan, ada kultum, ada bakti sosial, zakat, kurban, dan lain sebagainya. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Kita tadi belajar tentang membaca Al-Quran dan kegiatan keislaman. Kerjakan tugas di buku BBD jilid yang ke-7 ya Dek. Yang pertama, aktivitas siswa di halaman 50 untuk mendokumentasikan kegiatan keislaman. Bisa kalian saat mengaji atau sholat. Terus yang kedua, ada soal pengayaan di halaman 50 sampai 51. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah ada kesalahan, Ustazah minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.